صلوا على النبي وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده لأجل وصاله. الصلاة والسلام على من وطئ السماوات العلى بنعاله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن جاهد بنفسه وماله. Amma ba'd, para kiai, para habaib, para asatidz, bapak dan saudara-saudara jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus tawakufan sementara Majlis Ta'lim Darul Falah di bawah pimpinan Ustaz Haji Ahmad Taufik. Semoga kita semuanya selalu dalam taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu saya datang ke sini. Ada beberapa hal saja yang akan saya sampaikan sehubungan dengan peringatan Isra dan Mi'raj dengan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, saya menginginkan umat Islam ini melakukan perubahan-perubahan sehingga kita umat Islam tidak selalu menjadi objek. Kita harus jadi pelaku, bukan jadi penderita. Jadi harus kita yang memainkan. Saudara, kalau saudara punya rumah, kalau orang lain yang benahin rumah kita, yang atur kita di rumah kita, enak apa enggak? Yang diajak ngomong udah pada ngantuk nih. Enak apa enggak kira-kira? Nah, kalau enggak mau diatur orang, rumah kita tidak mau diatur orang, kitanya yang berbuat, harus berbuat. Caranya bagaimana? Diisyaratkan dalam Isra Mi'raj itu Nabi usriya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini berisikan isyarat agar umat Islam segera menjalin hubungan dengan umat Islam yang ada di satu masjid dengan umat Islam yang lain yang di masjid lain. Jangan dari mulai lahir kita tidak pernah mau kenal dengan umat Islam yang ada di masjid lain. Kita sampai mati kita hanya kenal jamaah yang ada di masjid kita saja. Ini paham nggak saya ngomong sini? Caranya itu bagaimana? Darah syiar Islam tidak akan terlihat manis. Mohon maaf, tidak mengecilkan acara hari ini. Kalau lihat jumlah umat Islam yang ada di kecamatannya apa namanya? Kebenjeruk. Kira-kira umat Islamnya cuma sebegini. Umat Islam Kebenjeruk segini nih, sekecamatan. Hah? Pastilah sekecamatan itu minimal penduduknya itu 200.000 minimal. Seperti di kecamatan saya tahu jumlah penduduknya 250 sekian, 250.000 sekian. Kalau dibagi separuh perempuan, separuh anak-anak, menjadi sisanya 125.000. Katakanlah yang senang ibadah, senang majlis taklim, suka sholat, suka hadir majlis taklim, sisanya 50.000.
Kalau kita ingin memperlihatkan syiar kita itu menjadi begitu manis, jangan ngandel kepada orang lain, kita yang harus berbuat. 50.000 kita kumpul 1 minggu sekali saja, 50.000. Kayak ini ada masjid ini bagus kan? Kira-kira kalau sembahyang subuhnya ada nggak 5.000? Sembahyang subuhnya ada nggak 5.000? Sampai kapan juga, sampai kiamat nggak bakal ada sembahyang subuh 5.000 orang. Kalau nggak kita yang lakukan, kalau kita tidak perjuangkan. Lalu sampai kapan umat Islam harus begini terus? Caranya, umat Islam yang ada di masjid di sini, masjid ini, dengan umat Islam yang ada di Kecamatan Kebenjeruk harus kompak bikin pertemuan melalui sholat subuhnya berjamaah di hari Minggu saja. Sudah ada. Menggabung dengan Permata Hijau, tapi saya nggak pernah lihat orang sini datang ke sana. Saya kan suka ngisi ke sana. Oh, dipecah 2. Ah, bener nih. Tapi belum manis. Saya hadir berulang-ulang kali, saya ada di Permata Hijau. Jumlahnya ya sekitar 500 sampai dengan 700 yang hadir. Itu tidak mencerminkan keberadaan umat Islam di daerah Kecamatan Kebenjeruk. Saya mau manis syiar Islam melalui sholat subuh. Caranya bagaimana? Nah, itu semua memang untuk mendapatkan jamaah dalam jumlah besar, melibatkan umat Islam yang ada di salah satu kecamatan, tidak semudah itu. Sebab saya katakan, untuk membuat orang itu mau saja sholat subuh saja, itu sulitnya luar biasa. Seperti sulitnya kita di saat kita naik pohon kelapa di kebun kelapa itu, belum tentu setiap pohon kelapa yang kita tanjak atau panjat itu ada kelapa kopiornya. Kira-kira semua pohon kelapa ada kelapa kopiornya nggak? Gitu sulitnya orang untuk bisa sholat subuh berjamaah. Dari sholat subuh berjamaah ini kita bisa mendapatkan banyak bantuan dari umat Islam itu sendiri untuk kepentingan syiarnya Islam, dakwah Islam. Misalnya yang datang dalam sholat subuh berjamaah itu, katakanlah 2.000 orang, kalau dari satu orang saja membawa uang, satu orangnya 5.000 rupiah saja. 5.000 kali 2.000 berapa itu? Berapa yang terkumpul? 10 juta. Dari 2.000 kali 5.000 berapa uangnya? 10 juta. Itu satu kali pertemuan 2 juta. Kalau satu bulan ada 5 minggu, berarti sudah berapa? 50 juta. 50 juta. Mau diapakan dengan uang 50 juta? Kalikan 1 tahun. Jadi harus segera berbenah diri. Umat Islam gak usah pakai memikirkan macam-macam untuk membuat kesatuan dan persatuan. Ini saja tidak bisa. Umat Islam belum bisa kompak melalui acara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, melalui sholat subuh gabungan kita berarti punya basis untuk menangkal
tempat kita menangkal, membentengi umat Islam dari aliran-aliran sesat, aliran yang tidak sepaham dengan kita. Seperti Rawabelong dan sekitarnya biasa sama, yaitu tariqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biasa tahlil, maulid, tawassulan, kemudian haul, ziarah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ziarah kepada kubur, makam-makam orang tua kita. Kenapa kita ziarah? Nabinya ziarah, Nabi kita Muhammad ziarah. Sampai di mana Al-Katib Al-Ahmar ziarah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ke Baitul Laham ziarah kepada Nabi Isa, walaupun Nabi Isanya sudah diangkat. Ziarah pula ke Masjidil Aqsa. Mengapa ziarah? Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Karena Nabi besar kita Muhammad SAW tidak pernah mau melupakan jasa perjuangan orang-orang yang pernah berjasa dari umat, dari para nabi-nabi yang dahulu. Bagaimanapun juga, ini Islam adalah bagaikan mata rantai dari Adam terus sampai kepada Isa, sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nabi Isa tidak membawa agama Kristen, tidak. Nabi Musa tidak membawa agama Yahudi. Semua yang diakui oleh Allah dari sejak Adam sampai dengan akhir kiamat nanti, inna dina indallahil Islam. Bagaimanapun juga itu estafet diambil Islam itu dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, dan seterusnya sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad terlihat ziarah Indal Katibil Ahmar. Kalau orang sudah pernah datang ke sana, tempat makamnya Nabi Musa, dia akan dapati Nabi Musa sudah berada makamnya Indal Katibil Ahmar, ada di pegunungan yang berwarna merah. Itu perjalanan Nabi, padahal Nabi Muhammad ada di atas udara di malam yang gelap. Saat beliau akan turun, itu Nabi kita Muhammad menyatakan bahwa itu dia makam Nabi Musa di atas bukit merah. Ternyata saya pada waktu ke sana benar, itu berada di atas Katibil Ahmar, pegunungan yang merah. Nggak enaknya sampai di sana, yang jaga itu Yahudi dengan bayonetnya, itu nggak enaknya. Ke makam Nabi Allah Ibrahim juga sama saja. Mengapa Nabi kita Muhammad berziarah? Tidak lain adalah untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang meninggal dunia itu jangan katakan mereka mati jadi bangkai begitu saja. Seperti kita dapati Nabi Muhammad saat sedang dalam perjalanan Isra melihat Nabi Musa yang sedang sholat di atas kuburnya. Orang sholat itu kan gerak, melakukan gerakan. Kalau ada gerakan tandanya hidup atau mati. Ini adanya gerakan artinya acara ini ada yang gerakan, artinya kita bergerak untuk datang kemari, tandanya kita hidup. Adanya gerakan adalah artinya ada kehidupan. Nabi Musa terlihat lagi sedang sholat. Kalau lagi sedang sholat berarti dia hidup. Karena hidup itulah maka Nabi besar kita Muhammad SAW ziarah kepada Nabi Musa, walaupun saat itu hanya sebatas lihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Hal ini dicatatkan dalam kitab Mafahim Yajibu an tusahhah, seperti juga yang dicatatkan dalam kitab yang ditulis yang tadi oleh Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Alwi
bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya tadi Mafahim Yajibu an Tusahhah. Yang kedua oleh almarhum Profesor Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh dalam kitabnya Al-Barahin Tu'ayyid Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti juga dicatatkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Jawahirul Bihar. Semua itu orang besar-besar yang mencatatkan, dan juga Jawahirul Ahadith, mutiara-mutiara Jawahirul Bukhari dalam kitabnya. Jadi sholat mereka, lihat Nabi Musa yang sedang sholat di atas kuburnya. Kemudian Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa mengimami sholat. Sholatnya para arwah di belakang Nabi kita Muhammad. Tadi terlihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Kemudian ternyata sudah ada lagi di Masjidil Aqsa. Bukan dengan Nabi Musa saja, Nabi bertemu dengan seluruh para Nabi dan Rasul. Lagi pula mereka mengucapkan selamat datang, seperti Nabi Adam mengucapkan selamat datang kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaba bil ibni saleh wa nabiy saleh. Kira-kira kalau malam ini orang yang di kuburan yang udah ratusan tahun mau bertemu sama saudara, bagaimana kira-kira? Nah, punya keberanian enggak? Saya juga kayak gitu takut. Ya. Tapi Nabi Muhammad bertemu itu dengan semua para nabi-nabi, yang mengajak bicara lagi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pakai ucapan ahlan wa sahlan wa marhaba. Ada pendapat sampai dibuat ceritanya atau kejadiannya atau pembicaranya di televisi lagi. Dia katakan Nabi Muhammad kan sudah mati, dia tidak bisa berinteraksi dengan orang yang hidup, dengan kita nih yang masih hidup. Begitu orang itu dia nggak sejalan dan tidak seirama dengan kita. Dia bicara terus terang. Mau bilang apa? Itu sengaja itu membuat bicara macam itu supaya orang tidak lagi pada pergi ziarah kepada orang tuanya, apalagi ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Bagus ada Imam Sayuti yang membuat karangan. Itu Imam Sayuti, di kepalanya itu ada 200.000 hadis. Karangannya saja sampai 600 karangan. Hidup 500 sampai dengan 600 tahun yang lalu. Di dalam kitabnya yang bernama Syarhus Sudur fi Ahwalil Amwat wal Qubur, beliau mencatatkan bahwa ada seorang sahabat Nabi, satu namanya Auf, kedua namanya Sa'ab. Dalam itu kitab juga mengatakan bahwa apabila Allah ingin mempertemukan orang hidup dengan orang mati, maka pertemuan itu dibuat oleh Allah pada mimpinya, dalam mimpinya si orang yang masih hidup. Artinya orang mati masih bisa bertemu dengan orang hidup, tapi tentu semuanya dengan izin Allah. Maka sebelum dua sahabat yang saling bersahabat ini mereka meninggal dunia, yang bernama Sa'ab ini bicara begini, ya Auf, nanti siapa saja di antara kita yang meninggal dunia lebih dulu, tolong kejadian-kejadian di alam kubur sampaikan kepada saya, kabarin kepada saya. Kata Sa'ab namanya. Tiba-tiba yang meninggal lebih dulu orang yang berpesan tadi, sehingga Auf tadi waktu sebelum meninggal dunia mengatakan, apa bisa orang yang sudah mati bisa ajak untuk bercerita kepada yang masih hidup? Kata Sa'ab, kenapa tidak bisa? Mungkin saja, boleh saja. Meninggallah Sa'ab lebih dulu. Apa yang terjadi? Lihat ini. Itu orang nggak baca lagi itu kitab kalian. Dia bilang begini, si Sa'ab datang kepada Auf, kepada temannya, bilang begini,
Auf, aku meninggal dunia masih punya hutang. Hutangku kepada Yahudi 10 dinar, 10 dirham. Tolong ambil uang yang aku pinjam dari Yahudi itu, aku simpan di satu tabung. Tabung itu tempat menaruh anak panah, dan itu ada di rumahku. Pulangkan uang itu kepada dia. Memang uang itu belum dipakai. Sebelum dipakai dia sudah keburu meninggal dunia. Ini si Soal namanya. Pergilah dia ke rumah almarhum. Dia cari, ternyata benar. Di situ ada uang. Sampaikan kepada Yahudi. Dibayarkan kembali kepada Yahudi. Yahudi bilang, ini si uang yang belum lama dia pinjam. Jadi belum sempat dipakai. Kemudian yang meninggal dunia bilang lagi. Di saat itu pertama, anak aku itu 6 hari lagi akan meninggal dunia. Anak perempuanku 6 hari lagi akan meninggal dunia. Lihat, orang yang mati masih bisa memberitahu bahwa keluarganya akan meninggal dunia 6 hari lagi. Artinya hidup. Orang yang meninggal dunia itu hidup. Matinya sebentar aja, paling 12 jam atau 24 jam. Begitu masuk di kubur, hidup lagi. Jadi kalau orang hidup, pantaslah ditengoki. Kalau bangke memang nggak pantas. Nggak pantas ditengoki. Dimandikan juga nggak pantas, bangke. Hah? Sudah. Tak lama dia datang ke rumah almarhum. Dia bertemu dengan istri almarhum. Dicari, mana itu anak perempuan? Begitu dia ketemukan, anak perempuan itu sudah dalam keadaan, walaupun lagi sedang main, dalam keadaan sakit. Sudah demam. 6 hari kemudian meninggal dunia. Kalau orang yang biasa, katakan walaupun sahabat, katakan orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, itu bisa tahu apa yang akan terjadi, memberitahu kepada yang hidup apa yang akan terjadi. Bagaimana dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan Nabi besar kita Muhammad? Pasti jauh lebih bisa ya, dapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu pantaslah kalau Nabi kita berziarah kepada para nabi-nabi, dan nabi-nabi itu berbicara, karena mereka bukan mati seperti bangke seperti yang dikatakan oleh orang itu saat dia ceramah di televisi. Orang Rawa belum, kalau bulan Rawah pada ziarah nggak ke orang tuanya. Memang Nabi yang contoh ke ziarah. Contoh di dalam Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad. Yang ketiga yang saya akan katakan, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Kiai Haji Munawir Asir. Dia biar gak janji sama saya juga, saya tahu dia bakal datang sebelumnya saya, sesudah saya. Ada sengaja nungguin. Saya akan teruskan sedikit sebentar. Nabi Muhammad dibawa ke langit. Jangan diartikan kemudian sesudah lewat 7 lapis langit bicara dengan Allah, memberikan perintah 50 waktu, yang kemudian bertemu dengan Nabi Musa mendapatkan keringanan. Jangan diyakini bahwa Tuhan itu adanya di atas. Kalau kita meyakini adanya Tuhan itu di atas, bercokol di atas, itu namanya kita menyamakan Tuhan dengan kita, dengan makhluknya. Tapi sebagian dari umat Islam ada juga yang mengatakan, di saat dia ditanya bagaimana persoalan ini, saya sudah serahkan kepada yang di atas gitu.
Persoalan ini saya sudah serahkan kepada yang dimaksud apa tuh yang di atas. Tentu yang dimaksud adalah Allah. Kalau begitu dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah laisa kamitslihi atau mukhalifun lil hawadits. Yang mengatakan ini atas karena kitanya ada di bawah. Ini namanya baru atas. Karena Nabi Muhammad dalam cerita Isra Mi'rajnya dibawa ke atas, enggak salah. Tapi Tuhan bukan berarti ada di atas. Yang pahamnya Tuhan itu bercokol seperti pahamnya orang-orang yang berseberangan selama ini dengan kita, ya, pahamnya sama dengan orang-orang yang selama ini tidak senang ziarah, tidak senang tahlil, tidak senang maulid, tidak senang haul. Itu kelompok sana yang mengartikan firman Allah Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Tuhan bersemayam di atas arsy. Jadi berarti tinggal di atas arsy. Dan itu telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena itu acara peringatan Isra dan Mi'raj harus mampu ada akarnya, yaitu dengan cara mengembalikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada generasi muda kita pada saat ini. Kalau tidak akan hanyut nanti anak-anak kita kalau kita tidak kembali untuk mengikuti apa yang selama ini kita dapati dari orang tua-tua kita dahulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan masih bertemu lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang pada Habib Syafiq bin Ali bin Ridha bin Abu Bakar bin Salim. Dan selamat datang juga guru kita Bapak Haji Ahmad Mustawa. Dan selamat jalan pada guru kita Habib Ali bin Anwar Segaf. Semoga selamat sampai tujuan. Beliau membaca uang dapat banyak kompor. Asbakna nataqaddam alaikum. Iya, jawab kompor. Marilah kita dengarkan